Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ima Yulia Arfiani atau Bu Ima, dalam pelajaran PJJ Bahasa Indonesia kelas 10. Materi kali ini kita lanjutkan dengan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Berikutnya langsung ya, untuk teks laporan hasil observasi, kemarin kita sudah membahas tentang struktur dan isi. Hari ini kita akan berbicara tentang kebahasaan. Ya, dalam teks LHO, kebahasaan yang nantinya akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, frasa verba dan nomina. Yang kedua, afiksasi. Ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang terakhir, kalimat simpleks dan kompleks. Untuk kaidah berblok merah akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Langsung saja. Untuk yang pertama, kita berbicara dulu tentang frasa atau frase. Ini sama. Apa itu? Gabungan kata yang menduduki satu fungsi. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi SPOK dalam kalimat. Nah, mengapa kita belajar tentang frasa? Karena kita harus tahu di mana sih letak atau posisi frasa dalam sebuah wacana. Bisa kita lihat bangunannya itu dari bawah ada kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Frasa menempati tingkatan kedua dalam bangunan sebuah wacana. Wacana apa itu? Dalam hal ini adalah teks laporan hasil observasi. Nah, frasa yang dominan dalam teks LHO ada 2, frasa nomina dan frasa verba. Frasa nomina, gabungan kata yang intinya berupa kata benda. Dan yang kedua, frasa verba, gabungan kata yang intinya berupa kata kerja. Nah, untuk menganalisis sebuah frasa dalam kalimat, ya terus kita ingat ya, syarat minimal kalimat memiliki struktur S dan P, itu minimal. Dan yang kedua adalah ingat-ingat kelas kata yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, akan disediakan 2 kalimat. Yang pertama, adik saya akan membaca buku cerita pahlawan di perpustakaan. Yang kedua, kemarin siang Ratri telah memasak nasi goreng. Ingat, kalimat itu sampai titik. Nah, yang perlu kita ketahui langkah pertamanya adalah melihat strukturnya. Dalam kalimat ini SPOK-nya mana sih? Nah, untuk S-nya ada adik saya. Untuk P akan membaca. Untuk objek, buku cerita pahlawan. Dan struktur terakhir yaitu keterangan di perpustakaan. Nah, untuk mengetahui nama frasanya, kita harus tahu dulu setiap struktur itu kata intinya yang mana. Contoh, struktur subjek. Intinya itu adik saya. Jadi diterangkan, menerangkan. Intinya adik. Kemudian predikatnya intinya membaca. Untuk objek, intinya buku. Untuk keterangan, intinya kata di. Inti itu maksudnya adalah yang tidak bisa diganti-ganti gitu. Misalkan adik saya, berarti ini frasa nomina. Mengapa frasa nomina? Karena kata adik masuk ke dalam kelas kata benda. Kata benda sama dengan nomina, berarti kalau itu frasa, namanya frasa nomina. Predikat, intinya membaca.
Membaca itu kata kerja. Verba ya, berarti frasa verba. Untuk buku, berarti buku itu kata benda. Berarti dia masuk ke frasa nominal lagi. Nah, yang ini apa? Ini yang sering salah kalau untuk analisis. Ini disebut dengan frasa preposisional. Bukan frasa keterangan loh ya. Nanti frasa adverbia Bu. Oh bukan, ini frasa preposisional. Karena D termasuk ke dalam jenis kata tugas, yaitu preposisi atau kata depan. Nah, sehingga dalam kalimat ini kita mengetahui ada berapa frasa? Ya, jumlah frasanya ada 4. Semua strukturnya ternyata lebih dari satu kata. Kemudian untuk kalimat kedua. Nah, untuk pengetahuan struktur kita cek lagi. Kemarin siang itu strukturnya K. Ratri, subjek, telah memasak, predikat, dan nasi goreng O. Pertama itu K. Boleh buka di depan? Oh boleh. Keterangan itu bisa di mana saja. Jadi bisa KSPO, bisa SPOK, bisa SKPO, bisa SPKO. Jadi K itu bisa dipindah di mana saja dan tidak merubah makna. Nah, kemudian untuk mengetahui nama frasanya, lagi-lagi kita harus tahu inti strukturnya. Untuk K, intinya kata kemarin. Untuk subjek, ada enggak? Oh, enggak ada. Karena apa? Dia hanya satu kata, berarti dia bukan frasa. Nah, untuk predikat, intinya pada kata memasak. Untuk objeknya, intinya pada kata nasi. Nah, karena keterangan itu intinya adalah kata kemarin itu kata benda, jadi dia adalah frasa nomina. Jadi keterangan waktu kemarin, sekarang, nanti, besok, lusa itu termasuk ke dalam jenis kata benda. Maka dari itu dia frasa nomina. Ratri enggak dong, karena dia cuma satu kata. Kemudian memasak intinya untuk predikat. Memasak itu verba, berarti frasanya frasa verba. Nasi goreng intinya di nasi. Nasi kata benda berarti frasa nomina. Ada berapa frasanya dalam kalimat itu? Iya, frasanya ada 3. Nah, seperti itu. Jadi silahkan diingat-ingat langkah analisisnya ya. Yang pertama, tahu struktur dalam kalimat. Yang kedua, mencari inti kata setiap strukturnya. Baru yang kedua, memberi nama frasa. Nama frasa itu bergantung dengan jenis katanya. Oke. Nah, untuk yang kedua yaitu afiksasi. Afiksasi ini imbuhan. Nama lainnya ada awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, sisipan atau infiks, dan yang terakhir adalah awalan dan akhiran yaitu konfiks. Nah, afiksasi itu apa sih Bu? Isasi berarti itu menunjukkan proses, yaitu proses pembentukan kata dasar menjadi kata turunan dengan penambahan afiks gitu. Nah, langsung saja contoh afiksasinya. Di sini ada masing-masing contoh imbuhan ya. Kalau awalan itu ada mendi, ber, pen, per, ter, ke, se. Nah, men ini maksudnya bisa meng, menye, menge gitu sama ya. Kemudian infix itu di tengah. Jadi stripnya di kanan kiri. Oke. Sufiks itu akhiran, makanya stripnya di awal. Maksudnya gabung dengan kata yang mendahulunya. Konfiks ke an. Konfiks ini sama dengan afiks gabung, maksudnya depan sama belakang gitu. Contoh prefix me. Kalau men di plus kata dasar sisir,
jadinya adalah menyisir. Jadi S-nya luluh menjadi Y dan seterusnya. Oke. Nah, untuk tahu dalam kalimat itu ada frasa verba atau frasa nomina, kita perlu tahu ciri-cirinya. Imbuhan apa saja sih yang menjadikannya nomina dan menjadikannya verba? Nah, di sini ada afiks-afiks pembentuk nomina, itu ada prefiks pe dan seterusnya. Dan untuk pembentuk verba, prefiks ber dan seterusnya. Nanti kita coba buktikan. Nah, dalam tabel ini juga ada di dalam buku kalian. Di dalam teks wayang itu ada beberapa kata. Kita coba ambil 10 kata dulu. Untuk kata berimbuhan disebut. Kalau kita telusuri, jenisnya adalah verba. Mengapa verba? Karena diawali kata di, awalan di. Di, me, itu pasti kata kerja itu atau verba. Kalau dipisah, diuraikan, imbuhannya itu di, prefiks di strip ya. Kata dasarnya sebut. Oke. Dan seterusnya sampai penelitian. Penelitian ada pean. Tadi kita lihat ciri sebelumnya ya. Pean di sini ada pean. Nah, ini pean itu boleh pean, boleh perar, membentuk menjadi nomina. Berarti kata yang ada peannya itu jenisnya adalah nomina atau benda. Kalau ditelusuri, diuraikan, pen strip an, kata dasarnya teliti. Nah, kalau kita lihat kata dasarnya lagi, nanti bisa jadi berbeda jenis yang imbuhan dan jenis kata dasarnya. Oke, begitu dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan yang lain. Jadi sambil kalian latihan proses afiksasi di buku kalian. Gitu ya. Terima kasih.